Mungkin kami sharing ya sifatnya, karena mungkin kalau Pak dosen mungkin lebih lebih paham, tapi kami paling tidak kami di PLN ini yang memang dapat mandat dari pemerintah untuk melaksanakan tenaga listrikan. Kami coba sharing apa yang ada di PLN, apa yang dikerjakan, kira-kira skema listrikan PLN seperti apa. Ini nanti ada yang kami sharingkan pada kesempatan sore hari ini. Mungkin sebelum kesempatan lebih lanjut, mungkin saya akan mengenalkan diri dulu. Nama saya Indro Prasetyawan, di kantor Desa Bagian Indro. Saya di PLN sejak tahun 2007, kurang lebih sudah hampir 17 tahun. Dan saat ini posisi terakhir di kantor pusat, sebelumnya memang sudah cukup di Indonesia, mungkin hampir lebih dari 14 kota, di Pulau Jawa pernah, dan di Sulawesi juga pernah, dan di Sumatera, dan terakhir 2 tahun kemarin ditugaskan sebagai Badan Pusat untuk membantu terkait dengan pengembangan development yang ada di PLN, khususnya terkait dengan renewable energy. Karena kita tahu bahwa ke depan eranya era pembangkit PPT, sehingga diharapkan Indonesia yang memang punya banyak potensi EBT ini bisa dikembangkan semaksimal mungkin, tujuannya untuk melakukan pencairan besar. Ya, saya di PLN sebagai Vice President Energy Group, jadi secara spesifik kami dari RPTL kami melakukan eksekusi proyek, karena kebetulan kami di divisi renewable energy, dan juga kami di direktoratnya Direktorat Konstruksi Managing Project dan BPT. Jadi kami bertugas untuk mengeksekusi apa yang telah menjadi mandat dari pemerintah untuk terkait dengan program BPT yang ada di Indonesia. Baik, mungkin sekilas kami sampaikan PLN mungkin bisa dibilang perusahaan terbesar untuk energi listrik, ya, walaupun mungkin ada beberapa wilayah usaha seperti sekarang di sini dan lain juga punya konsesi sendiri, tapi secara umum PLN adalah perusahaan listrik negara yang diberi mandat untuk melakukan ketenaga listrikan, bisnis tenaga listrikan untuk melistriki seluruh Indonesia. Di mana saat ini kami sudah mempunyai total pelanggan kurang lebih 90 juta, jadi kalau penduduk Indonesia kurang lebih 200 juta atau 275 juta, kami sepertiganya sudah berasal dari PLN, mulai dari daerah kecil sampai besar. Kemudian di tahun kemarin revenue-nya kami sekitar 428 triliun rupiah. Kemudian total pembangkit yang dikelola PLN kurang lebih ada 72 giga. Ini terdiri dari pembangkit PPT, pembangkit non-PPT. Kemudian total transmisi yang dimiliki oleh PLN saat ini sekitar 71 KNS. Ini untuk transmisi di mulai dari 10 kV, kemudian 150 kV sampai dengan 75, dan terakhir kita sudah beberapa seperti di Jawa, di Sumatera kita sudah bangun 500 kV. Jadi total kurang lebih 71.000 KNS. Kemudian ada juga di jaringan substation di Garduindo itu kurang lebih 166.000 MVA. Lebih dari sekitar 2.300 unit Garduindo yang kami punya, termasuk nanti ada Garduindo sekitar 66.000 MVA dan totalnya sekitar 5.500 unit yang tersebar di 20 kafe di seluruh Indonesia. Kalau kita lihat di ini peta sebaran potensi Indonesia, mungkin bisa dilihat juga di websitenya ISDM. Jadi sebenarnya Indonesia itu kaya dengan potensi EBT, total sekitar 3.600 giga yang kita punya pembangkit potensi yang bisa dikembangkan menjadi pembangkit EBT. Memang mayoritas solar PV PLTS, karena kita di daerah Katulistiwa sehingga PLTS mendominasi, mungkin hampir sekitar 95% sekian itu adalah 3.265 giga itu bisa dikembangkan dengan skema PLTS. Kemudian yang kedua ada hydropower sekitar 95 giga, kemudian bioenergi ada biomasa, biogas, PLTSA dan lain-lain itu ada sekitar 57 giga. Kemudian wind sekitar 155 giga, kemudian geothermal ada 24 giga, dan arus laut bisa gelombang laut itu sekitar 60 giga. Jadi total sekitar 3.600 giga bisa kita kembangkan. Yang saat ini yang sudah terutilisasi di PLN ada sekitar 8,5%, jadi masih sangat kecil, masih sekitar mungkin 0,09% yang diharapkan berkembang bisa dengan PLN. Tapi kalau kita lihat PLN saat ini punya 72 giga,
tetapi potensi EBITDA-nya masih 3.600-an, jadi sebenarnya potensi kita masih cukup banyak yang bisa dikembangkan. Dan prioritas memang di setiap pulau mempunyai potensi EBITDA masing-masing. Seperti di Sumatera, ini mungkin banyak pembangkit hidro, geotermal, mungkin di sana banyak topografinya, banyak pegunungan dan lain-lain. Kemudian di Jawa juga rata, ada PLTS, ada PLTA, ada wind juga, ada di Sulawesi juga sama, mayoritas ada PLTA, PLTP. Kemudian di Indonesia Timur, khususnya mungkin di Nusa Tenggara, Bali, mungkin di Maluku itu banyak energi arus laut yang memang saat ini memang masih dalam banyak dalam tahap studi ya. Di daerah sini juga saat ini masih proses studi dan kita juga mencoba untuk melakukan produksi di skala kecil karena mungkin dari skala ekonominya mungkin belum visible untuk sekarang, mungkin akan visible jika dikembangkan dengan kapasitas besar, tapi kan kita lihat kebutuhan untuk yang di Indo mungkin masih relatif kecil sehingga dari sisi kosnya mungkin lebih kurang jika dikembangkan dengan PLTS, dengan PLTN yang ada potensi di setempat. Kemudian ini ada di kami yang sudah diidentifikasi, Pak. Kalau yang tadi mungkin masih on the studi ya, artinya masih berdasarkan data sekunder yang ada di IIT, tadi sekitar 3.000 giga sekian. Yang saat ini sudah teridentifikasi mulai dari prastudi maupun FS di tempat kami sudah masuk sekitar 84 giga. Ini yang sudah ada studinya minimal KFS, artinya mereka sudah melakukan pengukuran di lapangan, melakukan sampel data, melakukan pengolahan data, sampai beberapa bahkan sudah melalui fitur desain yang siap untuk dikembangkan. Di hidro nanti ada sekitar 28,9 giga yang memang paling banyak. Kemudian di geothermal ada sekitar 18 giga, kemudian di wind ada sekitar 17 giga, solar PV ada 19 giga, kemudian bioenergi ada sekitar 0,4, jadi total sekitar 84 giga. Dan ini juga sudah kita petakan berdasarkan lokasi potensinya, dan ini juga di kasus kita sudah kita mapping sesuai dengan kondisi grid yang ada di PLN. Jadi sudah kita identifikasi potensinya lokasinya di mana, kemudian jaringan PLN dekat di mana, sehingga nanti pada saat PLN akan mengeksekusi, akan melaksanakan proses pengadaan, diharapkan ini mungkin lebih murah ya, karena mungkin dari sisi transmisinya, dari sisi jaringan evakuasinya juga bisa didekatkan dengan jaringan existing PLN. Jadi ada di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai dengan Papua sudah teridentifikasi yang saat ini memang sudah melalui proses studi. Dan kalau kita lihat potensi tadi dari 3.000 sekian giga, tentunya ini potensinya masih kecil ya, karena ini masih di bawah 100 giga. Artinya masih banyak potensi yang memang saat ini belum teridentifikasi. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat di solar PV, memang saat ini kami masih banyak pengembangan khususnya di area Derno atau mungkin di area dam yang dibangun oleh PPS, karena melihat seperti yang Cilacap kemarin dikembangkan yang sekitar 145 gigawatt, ini juga berbasis pada proyek solar PV. Dan kami juga mengembangkan solar PV di Singkara, kemudian di Saguling, ada juga di Karangkates, dan beberapa proyek lainnya. Kenapa yang PLTS itu dikonsentrasi di floating? Karena memang dari sisi kebutuhan lahan dan lain-lain mungkin lebih cepat, kemudian lebih perizinan dan lain tentunya mungkin secara eksekusinya lebih memudahkan. Karena kalau lahan di Indonesia kan mungkin cenderung produktif ya, di Indonesia ini lahan yang cukup produktif, mungkin akan saya bisa digunakan untuk PLTS, sehingga kami menjadi prioritas untuk menggunakan PUPR melalui pengembangan PLTS untuk floating di area-area danau maupun waduk yang ada di Indonesia, baik waduk alam maupun waduk yang dibangun oleh PUPR. Tentunya waktu kita mengembangkan energi tadi, kita harus mempertimbangkan terkait dengan penerimaan energi, di mana penerimaan energi ini terkait dengan affordability, artinya dari ketersediaan, dari sisi keandalan, ini juga harus kita perhatikan. Mungkin dari sisi potensi ada tapi tidak ada, itu kan jadi satu pertimbangan mana yang akan jadi prioritas yang akan dikembangkan oleh PLN. Kemudian di sisi keterjangkauan juga tentunya banyak potensi mungkin kapasitas bisa dikembangkan dengan kapasitas besar, tetapi harganya mahal. Itu kan mungkin jadi alternatif berikutnya. Pasti akan dicari yang memang potensinya optimum sehingga mungkin terjangkau untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jadi yang terakhir tentunya karena kita di daerahnya IoT, kita juga harus mempertimbangkan terkait dengan
lingkungan, environment, atau sustainability, sehingga tiga faktor ini yang menjadi pertimbangan pada saat nanti PLN menyusun perluasan jaringan, perluasan pembangkit dan lain-lain, sehingga nanti ini menjadi bagian bagi PLN pada saat nanti mengembangkan SPTL. Nah, ini coba kami gambarkan SPTL yang saat ini yang sudah disahkan oleh pemerintah. Tapi PLN diminta untuk membangun sekitar 40,6 gigawatt untuk selama 10 tahun dari 2021 sampai 2033. Dan saat ini PLN juga sedang melakukan updating untuk SPTL sekaligus menambah untuk porsi EBT-nya. Kalau kita lihat SPTL ini maka SPTL yang paling hijau bisa dibilang PLN, karena kalau kita lihat sebelumnya mungkin PLN akan membangun pembangkit EBT dalam skala kecil, tapi sekarang PLN mayoritas dikembangkan melalui skema pembangkit EBT, di mana 1947 ini masih berbasis pada mungkin fosil ya, bisa jadi PLTG dan PLTU, dan ini juga misalnya untuk yang PLTU, PLN kan sudah tidak diizinkan lagi untuk membangun PLTU. Jadi ini hanya melanjutkan konstruksi yang sudah terbangun atau mungkin sudah terkontrak sebelum ada PLN terbit. Jadi sisanya yang 23 atau sisa 41% sekian itu merupakan pembangkit EBT yang dikembangkan melalui RDP 2021 sampai 2030. Nah, kalau kita lihat juga di RDP kita dari 20 giga yang akan kita bangun selama 10 tahun sampai 2030, itu 10 giganya sendiri adalah pembangkit dari pembangkit hidro atau pembangkit air, bisa terdiri dari PLTA, PLTM, mini hidro dan lain-lain. Dan yang kedua geothermal, itu sekitar 3,4 giga, dan ada juga PP dan wind itu sekitar 4,7 giga, dan ada sekitar yang lain sekitar 2,5 giga. Kenapa kita kembangkan pembangkit yang berbasis pada hidro dan PLTP? Karena kita lihat bahwa hidro dan PLTP ini merupakan pembangkit baseload maupun follower. Artinya karena PLN butuh pembangkit yang stabil, pembangkit yang bisa dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan sistem. Kalau solar PV itu bisa dikembangkan dalam skala besar dengan cepat, tapi kan kita butuh melistriki masyarakat tidak hanya siang hari ya. Tentunya malam hari juga dibutuhkan, dan energinya harus disimpan, kemudian dibesarkan malam hari. Tapi dengan kondisi sekarang memang teknologi untuk yang solar PV saat ini memang masih terus berkembang. Artinya untuk terkait dengan baterai ini teknologinya sudah mulai bagus, tapi dari sisi cost-nya masih belum semurah terkait dengan pembangunan di EBT hidro maupun di PLTP panas bumi. Jadi sekitar mungkin 60 atau 70% memang masih berbasis pada hidro dan PLTP. Itu juga nanti di RPTL yang saat ini sedang disusun oleh PLN dengan Kementerian SDM, BUMN dan Keuangan. Kalau sekarang mungkin porsinya 40 giga, mungkin di RPTL yang akan datang yang 2024 ini sekitar 60 giga, di mana 75%-nya nanti berbasis pada EBT. Bisa jadi nanti hidro juga signifikan menambahnya, dan ada juga wind yang semula saat ini mungkin hanya sekitar setengah giga, di RPTL yang baru mungkin akan menjadi sekitar 10 kalinya, sekitar 5 giga yang akan dikembangkan di RPTL yang akan datang. Nah, ini mungkin sekilas tadi yang saya sampaikan. Di RPTL sekarang saat ini kita ada sekitar 20 gigawatt EBT, kemudian di RPTL yang sedang kita susun ini naik kurang lebih 50%, jadi sekitar 33 giga, dan sampai 2040 itu naiknya cukup signifikan untuk 3 kalinya, jadi sekitar 61 giga yang akan kita kembangkan. Memang mayoritas masih berbasis pada hidro dan geothermal seperti tadi tulang punggung, karena kita bentuknya sistem yang flat. Untuk yang intermitensinya nanti akan diambil dari solar PV, PLTS maupun dari PLTP, PLTP, dari wind. Kalau memang kalau kita lihat potensinya tadi di hidro sini juga ada sekitar dari 28 giga, tentunya mudah-mudahan ini bisa dikembangkan baik hanya di sisi gede besar, tapi juga kita mencoba untuk pembangkit kecil, pembangkit PLTN, PMK yang bisa dikembangkan untuk daerah-daerah tertentu. Dan saat ini juga kita juga masih ada program yang mungkin kalau tidak disebut hibridisasi. Kita ada rencana untuk melistriki menggantikan yang saat ini PLTB yang bisa dikembangkan di daerah 3T, di daerah terpencil, terluar dan lain, itu akan diganti. Saat ini memang prosesnya masih dengan PLTS dan baterai, karena mungkin teknologi yang visible saat ini dan mudah itu. Kemudian nanti kita juga lagi mengkaji mungkin bisa dikembangkan dengan biomes, mungkin dikembangkan dengan
itu tergantung nanti potensi yang ada di lokasi sekitarnya. Nah, ini yang kami sampaikan tadi di awal bahwa PLN mempunyai kurang lebih 70-an gigawatt, di mana EBT-nya masih sangat kecil, masih sekitar 8.000, artinya masih sekitar 11-12% pembangkit EBT yang dimiliki oleh PLN. Nah, makanya tadi di RBTL yang sedang kita kembangkan ini langsung ditambah sekitar 20 giga, dan nanti tambah lagi 33 giga, dan sampai 2040 tambah 60 giga, sehingga diharapkan pertumbuhan EBT yang ada di Indonesia ini bisa didorong sehingga target pemerintah dan kita tahu bersama bahwa net zero emission yang sudah target 2060 ini juga harus dipenuhi. Tentunya juga PLN dapat mandat untuk menyesuaikan program-program dari PLN ini berbasis pada itu bisa memenuhi target dari net zero emission di 2060. Mungkin ini kami sampaikan sekilas tadi dari 20 giga proyek yang ada di PLN saat ini sekitar 17 giga saat ini sudah masuk tahapan eksekusi sekitar 1,1 dan COD, terakhir ini sekitar 1,2 sudah COD, 3,4 ini saat konstruksi, kemudian ada juga 3 giga ini secara proses pengadaan, kemudian ada penyiapan di dokumen ada sekitar 4 giga, kemudian proses pencarian pendanaan ada sekitar 5 giga, dan 3,6 saat ini masih proses studi untuk mendapatkan menyusun RS dan untuk mendapatkan pendanaan. Enggak mau ganti. Jika di usul aja dari usulnya ada usulnya bukan FM, bukan kerja itu. Oh, jadi ini tadi Pak yang peta-peta potensi yang sudah kita kembangkan tadi ada sekitar 84 giga. Saat ini sudah identifikasinya. Yang di titik-titik ini adalah hidro, kemudian yang warna merah ini adalah PLTP. Tadi kemudian ada juga PLTS, semua sudah kita petakan. Kemudian kita tahu bahwa di Jawa ini kalau dari sisi PLN mungkin 60 atau 70% kapasitas atau mungkin demand ada di Jawa. Tetapi potensi yang ada di Jawa memang cukup terbatas. Saat ini yang bisa dikembangkan di Jawa, kalau dari sisi capital kami itu rata-rata pembangkit yang untuk PLTA rata-rata pembangkit solid, artinya pump solid di Sisokan saat ini salah satu giga dikembangkan ada di Bulu, kemudian ada Matenge, dan satu lagi ada Jatiluhur yang rencana itu dibasis pada pump solid, sehingga itu hanya menyimpan energi dan tentunya nanti energinya kemungkinan akan diambil dari PLTS. Artinya mungkin setelah pump solid bergabung dengan cukup signifikan, nanti PLTS bisa dikembangkan secara masif. Kalau tadi siang mungkin energinya berlebih akan ditampung melalui solid melalui pump solid yang dikembangkan oleh PLN. Tapi kalau yang di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi saat ini memang potensinya masih cukup banyak karena demand di Pulau itu juga masih cukup masih cukup rendah dibandingkan dengan potensi yang ada di Jawa. Potensinya cukup tinggi sehingga di sisi kami juga saat ini sudah proses untuk mengkaji kira-kira akan dibangun super grid, kami istilahnya super grid yang istilahnya dari green integrated mission yang akan menghubungkan antara Sumatera dengan Jawa, dan dari mungkin Jawa sampai nanti Bali sampai Nusa Tenggara, dan ada juga nanti kemudian dari Kalimantan juga akan dilakukan studi untuk bisa koneksi ke Jawa, karena saat ini di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Utara, energi hidronya cukup signifikan. Kalau mungkin di Bapak Ibu mungkin ada PLTK yang PLTK Mataram dan lain-lain, itu mungkin potensinya cukup tinggi. Kemudian ada juga di Sulawesi juga secara potensi cukup banyak. Di situ juga demand cukup banyak juga di Sulawesi. Apalagi sekarang di Sulawesi banyak mineral yang bisa dikembangkan di sana, banyak senjata yang dibangun di Sulawesi, sehingga di Sulawesi sendiri juga dibangun pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan grid PLN juga cukup signifikan. Dan kita
yang sekarang saat ini dibangun tentunya grid di masing-masing regional. Jadi grid di Sulawesi, grid di Sumatera, grid di Jawa, di Kalimantan kita kembangkan dulu. Setelah gridnya terbentuk, tentunya nanti akan dikonek untuk bisa memenuhi kebutuhan yang ada di Jawa, di Sulawesi, di Kalimantan. Jadi prioritas utama adalah membangun backbone yang ada di masing-masing regional. Setelah backbone terbangun, evakuasi akan menjadi lebih mudah untuk bisa melakukan integrasi di antara pulau-pulau yang ada di Indonesia. Nah, ini juga untuk mendukung tadi intervensi dari pembangunan EBT yang kita punya. Tadi kita PLTS yang cukup banyak tadi berlebihan ke 95% sekian PLTS potensi kita punya. Tentunya daerah juga selain membangun backbone tadi kita juga sekalian kita mengupdate sistem yang ada di daerah melalui smart grid dan smart transmission, smart distribution, sehingga nanti adanya intervensi PLTS itu bisa masuk keluar masuk dengan mudah tanpa mempengaruhi dari sistem yang ada di PLTS. Karena kalau seperti sekarang ini seperti Jirata walaupun 145 mega sekian PLTS-nya bisa masuk ke grid, tetapi tentunya juga walaupun di grid PLN mungkin pembangkit yang di Jawa ini cukup banyak ya, mulai dari pembangkit yang kelas 300, 600, mungkin ada yang 1000 juga, tetapi dengan kondisi sistem yang sekarang maksimal dari estimasi teman-teman di Bintang mungkin di kapasitas 200 sampai 300 mega itu adalah UTBT yang saat ini bisa diabsorb apabila terjadi gangguan khususnya intervensi keluar masuknya pembangkit di sistem grid. Makanya kami butuh membangun untuk smart grid baik dari sisi pembangkitnya, dari sisi transmisinya maupun dari sisi distribusinya. Kenapa distribusinya juga harus dibangun? Karena juga kita lihat mungkin saat ini juga sudah dibuka untuk terkait dengan PLTS atap. Tentunya ini juga akan melalui PLN. Artinya dengan adanya masyarakat di rumah kantor dan lain membangun PLTS, kalau mereka keluar masuk mungkin kalau satu rumah nggak apa-apa, tapi kalau rumahnya ada 1000 ada mungkin hampir semuanya membangun ya tentunya akan mempengaruhi dari operasional PLN. Makanya memang PLN saat ini sangat concern, sangat fokus terkait dengan smart grid baik di sisi transmisi, distribusi dan lain-lain. Tanpa smart grid ini dari kalkulasi PLN hanya bisa menambah sekitar 5 giga untuk di PLTS dan lain-lain. Tetapi dengan adanya smart grid ini PLN bisa menaikkan kapasitas absorb dari solar maupun dari wind sampai sekitar 6 kali sekitar 28 giga. Makanya kita sangat concern untuk terkait dengan smart grid ini. Mungkin ini terkait dengan pengembangan pembangunan EBT yang ada di Indonesia di akhir tahun kemarin sekitar bulan September 2022 telah terbit peraturan presiden terkait dengan pengembangan EBT khususnya terkait dengan tarif transaksi antara PLN dengan pengembang. Jadi di situ diatur bahwa tadi di WTL ada sekitar 23 itu ada yang dikembangkan oleh PLN sendiri skemnya. Artinya kalau PLN sendiri itu otomatis PLN akan mendapatkan pendanaan, PLN akan menunjuk kontraktor untuk mengembangkan setelah operasinya, setelah operasi nanti akan dioperasikan oleh PLN. Mungkin melalui unit usaha PLN seperti PLN Usaha Power, PLN Nusantara Power, kemudian ada juga PLN Zatam, PLN Tarafi dan lain-lain. Kemudian yang kedua, setelah separuhnya lagi dikembangkan melalui skema IPP skema atau mungkin skema IPP kita nyebutnya itu secara regulasi tunduk pada peraturan Presiden 112 tahun 2022 yang terkait dengan tarif, terkait dengan faktor lokasinya dan lain-lain di situ diatur semua. Secara umum proses pengadaannya dari PLN itu berbasis pada pemilihan langsung. Artinya kita tidak bisa menunjuk ke si A, si B tanpa adanya sertifikasi yang kuat. Makanya secara umum peraturan pengadaan adalah melalui direct pemilihan langsung, direct selection. Tetapi memang ada beberapa pengadaan yang bisa dilakukan melalui penunjukan langsung. Itu juga diatur di tes. Salah satunya mungkin terkait dengan PLTP. PLTP memang konsesinya sudah dimiliki beberapa pengembang atau mungkin oleh pemerintah sehingga nanti prosesnya melalui mekanisme penunjukan langsung. Kemudian ada juga PLTSA. PLTSA juga saat ini sudah ada PLTSA juga, PLTS 35 tahun 2018 dan sudah diatur. Saat ini memang masih 12 kota yang bisa dikembangkan untuk pengembangan PLTS, tapi saat ini memang kemungkinan nanti akan dilakukan updating untuk PLTSA karena
kita tahu bahwa sampah di Indonesia juga cukup banyak, apalagi di kota-kota besar yang tidak terdefinisiasi, tentunya menjadi concern juga dari seluruh pemerintah bagaimana menangani sampah dan bisa diolah atau mungkin dijadikan sebagai salah satu energi yang tenaga listrikan. Yang ketiga terkait dengan bendungan PPR. Karena bendungan PPR kita tahu bahwa ini sudah kondisinya mungkin sudah besar, sudah ready, sudah bisa termanfaatkan daripada hanya untuk irigasi, mungkin akhirnya dibelokkan sedikit untuk bisa digunakan menjadi PLTM maupun PLTA. Kita juga sudah beberapa ada sekarang 6 proyek saat ini sudah PPA dengan PPR, kemudian kita juga saat ini juga terus bekerjasama dengan PPR untuk memanfaatkan bendungan-bendungan atau waduk yang mereka miliki selain untuk kebutuhan utamanya untuk PDAM, untuk irigasi, untuk pertanian. Nah, kita juga sebaiknya memanfaatkan bendungannya untuk kembali listrik. Dan yang terakhir tinggal langsung terkait dengan mungkin ada riba dan lain-lain masih bisa dilakukan tinggal langsung. Dan tapi secara umum pengembangan EPC mulai dari panas bumi, air, kemudian PLTS, wind, tenaga laut itu melalui mekanisme pemilihan langsung. Kemudian di PLN juga ada beberapa skema yang dikembangkan oleh PLN. Kalau yang EPC ini artinya ini 100% dikembangkan oleh PLN, tadi ya PLN akan menjadi pendanaan dan akan melelang kontraktornya untuk mengerjakan. Nanti kalau udah operasi nanti akan dioperasikan oleh PLN. Ada juga yang strategic partner, artinya PLN punya konsesi dan PLN juga mungkin kita tahu bahwa PLN dibatasi untuk investasinya ya. Jadi sebenarnya kalau di sini mungkin PLN bisa mengembangkan, tapi karena ada keterbatasan untuk investasi, kemudian harus menggandeng di proses pihak swasta untuk bisa bermitra bagi PLN mengembangkan EPT. Jadi kalau strategik itu dikembangkan oleh PLN, tapi PLN masih secara sahamnya masih majority, mungkin minimal di 51%. Jadi 51% dimiliki oleh PLN, kemudian yang 49% dimiliki oleh swasta. Kemudian ada juga yang opsi mandatori partner. Kalau opsi mandatori partner ini mayoritas di swasta atau di developer, PLN mungkin akan mendapatkan share atau saham mungkin maksimal di 30%. Bisa jadi 10, 20, tapi maksimal di 30%. Ada juga yang kemudian dikembangkan oleh IPP, 1% oleh IPP. Mungkin salah satu contohnya mungkin ada pengembangan mungkin di masa yang ada di lokasi kebun sawit misalkan. Karena kebun sawit itu dikuasai oleh oleh swasta, tentunya kan PLN kalaupun itu misalkan bisa dikembangkan PLN, tapi PLN tergantung dari usaha yang ada di kebun sawit itu. Jadi secara umum itu nanti kategorinya dikembangkan 1% oleh IPP. Ya mungkin ini secara umum aja gambaran terkait dengan proses pengadaan dari PLN. Kalau tadi melalui mekanisme pengembangan langsung, tentunya sebelum dipilih atau diundang untuk proses pengadaan, PLN juga melakukan seleksi. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh pengembang untuk bisa masuk di DPT. Kami di PLN biasanya menyebutnya DPT, data indikator seleksi. Ini yang di Perkutas juga sama, ada istilahnya ada sebutan namanya DPT juga di Perpres 112. Jadi di DPT itu yang ingin bermitra dengan PLN, ingin menggunakan tes di PLN, itu yang pertama harus melalui administrasi. Tentunya administrasi ini terkait dengan kualifikasi perusahaan. Perusahaannya harus jelas, bisnisnya di apa, kemudian ada juga organisasinya, pendanaan seperti apa. Yang kedua dari sisi teknis. Dari sisi teknis ini artinya si pengembang yang akan bermitra dengan PLN juga harus mempunyai pengalaman. Artinya pernah membangun, pernah mengoperasikan. Ini jadi salah satu persyaratan. Kemudian dari sisi finansial, tentunya juga harus mempunyai kecukupan modal untuk bisa mengembangkan. Kemudian setelah dilakukan evaluasi dan memenuhi kriteria DPT, nanti akan ditetapkan sebagai salah satu daftar calon pengembang yang ada di PLN. Kemudian setelah masuk daftar itu, tentunya nanti pada saat ada pelelangan, mereka akan diberi kesempatan untuk ikut. Bisa jadi mereka menang, bisa jadi mereka memang tidak menang pada kesempatan lelang tersebut. Jadi kalau proses pengadaan sebenarnya ya secara umum sama, mulai dari undangan, ambisi, kemudian nanti dari pemasukan penawaran, evaluasi, kemudian ada negosiasi, ada pengumuman pemenang, EOI, nanti sampai dengan PPA. Kemudian kalau dia skemanya IPP itu nanti dari setelah PPA nanti akan diberi kesempatan berarti mungkin 14 hari untuk istilahnya mengurus jaminan pelaksanaan.
setelah jaringan pelaksanaan terbit nanti kontraknya akan efektif. Setelah itu mereka diberi waktu sekitar 6 bulan sampai 1 tahun untuk melakukan financial close atau financial deal. Artinya ini si pengembang sudah pendanaan mencari support dari lender dari pihak funding untuk mendanai proyek tersebut. Kemudian mereka akan melakukan rekonstruksi sesuai dengan durasinya proyek. Rata-rata di daerah sekitar 2 sampai 5 tahun untuk durasi konstruksinya, dan nanti di akhir proyek tentunya akan komersial tersebut, dan jangka waktu untuk mengoperasikan kurang lebih antara sekitar 25 sampai 30 tahun. Mungkin ini sama, ini tadi yang terkait dengan penunjukan langsung, secara prinsip prosesnya sama, tidak ada bedanya, cuma nanti bodinya tadi yang 4 tadi. Ini mungkin yang kami sampaikan setelah tadi, karena di PLN juga masih banyak ketergantungan terhadap energi fosil. Kalau kita lihat yang merah-merah ini adalah potensi-potensi di mana yang saat ini PLN masih menggunakan diesel. Artinya memang masih banyak, dan kalau di Jawa mungkin tidak terlalu banyak, hanya di Madura mungkin ada kepulauan yang kecil, tapi di Sumatera khususnya yang kepulauan kecil-kecil memang mayoritas masih banyak menggunakan PLTB. Dan ini saat ini juga PLN secara bertahap sedang melakukan proses untuk mengkonversi dari diesel ini menjadi energi hybrid, EBD khususnya baik PLTS, PLTN, biomasa dan lain-lain. Di tahap pertama kemarin kita sudah sedang melakukan proses pengadaan, ada sekitar 97 lokasi yang bisa dikonversi dari energi fosil PLTB menjadi PLTS dan baterai. Kemudian di tahap kedua kita mencoba lagi totalnya sekitar 150 lokasi, di tahap ketiga ada sekitar naik totalnya lagi sekitar 384. Jadi ke depan memang kita harus berupaya untuk mengembangkan EBT tidak hanya di pulau-pulau yang gede, tetapi juga akan menggantikan PLTB yang dioperasikan oleh PLN jadi pembangkit EBT. Mungkin ini sekilas terkait dengan skema mengusahakan gesekan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 yang gesekan dan Cipta Kerja, bahwa sebenarnya yang bisa mengembangkan ketenaga listrikan memang tidak hanya PLN. Artinya sebenarnya swasta pun juga bisa mengembangkan, tapi mungkin lokasi aksesibilitasnya mungkin terbatas. Jadi kalau PLN mungkin bisa mengembangkan untuk kepentingan umum, tetapi kalau yang pengembang swasta biasanya mungkin bisa digunakan untuk kepentingan sendiri atau mungkin kepentingan umum, tapi mungkin hanya di misalkan di kawasan industri, kawasan perumahan mungkin masih memungkinkan. Tapi kalau yang digunakan sendiri mungkin membangun PLTU untuk sembako-nya itu juga masih memungkinkan, artinya digunakan sendiri. Kalaupun nanti ada kelebihan energi bisa jadi nanti dijual ke PLN dari bentuk excess power. Ya ini kurang lebih di Undang-Undang 2009 direalisasikan ada beberapa persyaratan untuk mengurus terkait dengan UPTL atau izin usaha penyedia tenaga listrik. Secara umum memang kalau di PLN memang mandatnya ya pasti mandat dari pemerintah untuk bisa dilakukan, tapi dari sisi swasta memang diberi kesempatan juga untuk bisa mengembangkan atau mengurus mungkin izin usaha untuk menyediakan listrik tenaga listrik untuk kepentingan umum. Jadi secara prinsip mempunyai kesempatan yang sama, tetapi mungkin yang penting dari sisi UPTL ini tidak bersinggungan dengan PLN. Artinya mereka kalau dengan mengembangkan di suatu kawasan industri, di kawasan perumahan, itu tentunya mereka tidak bisa terkonek dengan di PLN. Kalau yang kami jelaskan di depan tadi terkait dengan EBT, memang begitu mendapat PPN dengan PLN itu energinya 100% akan dijual ke PLN. Jadi tidak bisa si pengembang mendapatkan PPN, mendapatkan kontrak atau PPN dengan PLN, dia mungkin yang 90% dijual ke PLN, yang 10% dijual ke swasta itu tidak. Karena itu sudah masuk di RPJL PLN, tentunya 100% energi yang dihasilkan dari pembangkit tersebut akan masuk ke bilik PLN. Tapi kalau memang akan melistrik sendiri untuk kepentingan sendiri, untuk bisa sendiri, tentunya nanti bisa mengurus datanya langsung ke SDM untuk mendapatkan misalnya izin usaha di lokasi tertentu tadi. Ini juga sama tadi, kalau tadi untuk kepentingan
kepentingan umum, tadi kepentingan umum mungkin terkait dengan tadi di kawasan industri dan lain-lain, tapi untuk kepentingan sendiri tadi misalkan akan mengembangkan jasa mereka karena mungkin PLN dari sisi grade-nya, dari sisi grade-nya masih cukup jauh, mereka akan membangun kembali sendiri ya untuk mengoperasikan smelternya. Dan tadi tentunya mekanisme ini semuanya izin nanti akan diterbitkan oleh SDM. Sebagaimana juga di PLN sendiri juga nanti secara legalisasinya PLN menyusun tetap akan disahkan oleh Kementerian SDM. Baik, mungkin itu yang bisa kami sharing pada kesempatan kali ini. Silakan kalau memang ada jawab atau ini kami terbuka. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat jadi buat Bapak Ibu semua. Karena memang PLN ini kan perusahaan dan tentunya untuk pengembangan EPC memang kalau bisa dibilang mungkin 90% mayoritas akan difokus pada pembangkit dengan skala yang besar. Memang ada kecil-kecil tadi itu lebih banyak ke PLN untuk menghilangkan PTD yang tersebar di seluruh lokasi Indonesia. Mungkin itu Bapak Ibu semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.